Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia, merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Adapun materi hari ini adalah tentang pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ini sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan materi. Perubahan materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kemudian dan memisahkan campuran dengan berbagai cara. Kemudian melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Nanti pada classroom ada tugas yang Ibu berikan yang dapat kamu lakukan, yaitu melakukan praktikum pemisahan campuran. Nanti praktikum ini hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kamu. Tapi sebelum itu, kita akan bahas satu persatu apa saja sih yang termasuk, apa yang dapat kita lakukan untuk pemisahan campuran atau caranya apa saja. Jadi pemisahan campuran itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jadi ada karena ukuran partikelnya, ada karena titik didihnya, ada karena kelarutannya, absorpsi, dan lainnya. Kemudian ada beberapa cara pemisahan zat dari campurannya. Ada dengan ekstraksi, penyaringan, ada sublimasi, ada kristalisasi, kromatografi, filtrasi, distilasi, sentrifugasi, evaporasi, dekantasi, corong pisah, dan amalgamasi. Yang pertama adalah ekstraksi, yaitu penyaringan. Ekstraksi ini terjadi karena adanya perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Jadi yang diambil itu adalah sarinya. Contohnya ini adalah pembuatan minyak kayu putih atau minyak siri dari daun cengkeh. Jadi di sini ada proses ekstraksi. Kemudian yang kedua itu sublimasi. Sublimasi itu adalah proses pemisahan campuran yang bisa dipakai untuk memisahkan komponen yang bisa menyublim dari komponen yang tidak bisa menyublim. Contohnya campuran kapur barus dan pasir. Kapur barus itu bisa menyublim, tapi pasir tidak bisa menyublim. Kemudian yang ketiga yaitu kristalisasi. Kristalisasi itu pemisahan campuran dengan cara mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Contoh dari kristalisasi ini misalnya pembuatan garam dapur dari air laut dan pembuatan gula putih dari cairan gula atau cairan tebu ya. Kemudian yang keempat, kromatografi. Jadi kromatografi itu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat. Nah, jadi merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tersebut. Contohnya itu misalnya untuk memisahkan, mengidentifikasi zat warna, misalnya dari makanan atau minuman. Kemudian filtrasi. Filtrasi itu pemisahan campuran untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukurannya. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penyaringan air, misalnya di rumah kamu itu airnya keruh. Nah, itu kan biasanya kamu membuat penyaringan. Nah, itu namanya filtrasi. Kemudian yang keempat, distilasi, penyulingan. Kalau penyulingan ini yaitu berdasarkan perbedaan titik didih.
Ini contohnya proses pemisahan minyak bumi atau minyak mentah ya. Dalam proses pemisahan minyak mentah itu kan nanti kita itu bisa memperoleh gasnya, LNG, kemudian LPG-nya, bensin, kemudian minyak tanah, sampai yang terakhir adalah aspal. Kalau dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya kita melakukan kegiatan itu di laboratorium, itu rangkaiannya seperti ini. Rangkaian dari distilasi. Kemudian sentrifugasi. Sentrifugasi itu dia merupakan pemisahan jika partikel padat yang sangat halus serta jumlah campurannya lebih sedikit. Ini biasanya atau contoh sentrifugasi itu digunakan pemisahan misalnya komponen urin dari darah. Kemudian untuk memisahkan sel-sel darah serta sel-sel darah putih dari plasma darah, itu menggunakan metode sentrifugasi. Ini dia contohnya. Jadi dia berputar-putar seperti ada motor, kemudian motor penggeraknya, kemudian nanti adanya endapan. Kemudian yang ke-8 evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan. Jadi contoh dari evaporasi itu, nih contohnya misalnya larutan garam. Jadi larutan garam itu air laut, kemudian diuapkan. Jadi dalam pembuatan garam itu terdapat dua cara pemisahan campuran. Pertama dia evaporasi, yang kedua adalah kristalisasi. Kemudian dekantasi. Dekantasi itu adalah salah satu alternatif filtrasi, yaitu dengan fungsinya untuk memisahkan cairan dan padatan. Jadi metodenya itu dengan cara menuangkan cairan dengan perlahan. Dengan begitu padatan akan tertinggal di dalam wadah, seperti pada contoh gambar. Kemudian corong pisah. Jadi corong pisah itu misalnya ada dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan, bisa dipisahkan dengan corong pisah, lalu didiamkan selama beberapa saat sampai membentuk dua lapisan terpisah. Misalnya contohnya ini memisahkan air dengan minyak. Kemudian amalgamasi. Jadi amalgamasi ini dia adalah cara pemisahan zat dengan melakukan reaksi. Ini contohnya yaitu untuk mendapatkan emas murni dari biji emas. Jadi dia menggunakan metode amalgamasi. Jadi untuk memperoleh emas murni dari biji emas itu, dia ada beberapa zat yang digunakan untuk memperoleh emas murni. Apa sih perbedaan filtrasi dan dekantasi? Jadi perbedaannya kalau filtrasi itu dia menggunakan membran berpori seperti filter. Sedangkan dekantasi itu dia memisahkan campuran tak bercampur dengan menggunakan atau menuangkan atau memipet dengan cara dipipet ya. Kemudian untuk sifat fisik zatnya, kalau filtrasi itu berdasarkan ukuran partikel, sedangkan dekantasi berdasarkan ukuran partikel, kerapatan atau densitasnya. Kalau hasilnya lebih sempurna, terutama dengan filtrasi yang dimodifikasi. Kalau dia dekantasi kurang sempurna karena hanya menuang. Jadi kemungkinan yang tertinggal itu ada. Kemudian tingkat kerumitannya sederhana hingga rumit. Kalau yang dekantasi sangat sederhana. Anak-anak sekalian yang ibu sayangi, ada tugas praktikum yang kamu lakukan di rumah. Bahan-bahannya ada lingkungan sekitar. Nanti yang lebih jelasnya itu ada ibu kirim melalui Classroom, atau kamu bisa membuka Classroom, di situ ada cara-caranya. Akhirnya itulah materi yang ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kamu bisa melakukan praktikum di rumah. Assalamualaikum.